Bab 461. Dengan tatapan batinnya, Xiang Shaoyun mengamati darahnya sendiri dan menemukan bahwa warnanya semakin gelap sedikit demi sedikit. Meskipun masih merah, ada sedikit semburat hitam, tampak agak berbeda dari darah manusia biasa. Namun, darahnya masih jauh lebih terang dibandingkan dengan darah para iblis di sini, tampak seperti perpaduan darah manusia dan iblis. Semacam kekuatan tampaknya tersembunyi dalam darahnya, dan kekuatan ini saat ini telah membentuk semacam resonansi dengan domain jiwa neternya, menyebabkan domain jiwa neter menjadi semakin hidup. Namun bagi Xiang Shaoyun saat ini, berkurangnya rasa sakit pada titik akupuntur dan meridiannya telah menyita seluruh perhatiannya. Perubahan ini membuatnya merasa senang sekaligus khawatir. Ia senang karena dengan fondasinya yang telah diperbaiki, ia akan mampu memulihkan kekuatan tempurnya, tetapi ia khawatir akan masalah yang mungkin ditimbulkan oleh darahnya. Lagi pula, manusia umumnya tidak akur dengan iblis. Sekarang bukan waktunya untuk memikirkan itu. Aku harus fokus memperbaiki fondasiku sebelum meningkatkan niat gerakan kakiku. Xiang Shaoyun memutuskan untuk mengesampingkan semuanya. Kemudian dia meningkatkan kecepatan penyerapan energi anginnya. Saat ia memperbaiki fondasinya, kecepatan penyerapannya meningkat. Karena garis keturunannya, sejumlah besar energi iblis juga berkumpul di sekitarnya sebelum memasuki tubuhnya. Darahnya menjadi hidup dan mengalir ke seluruh tubuhnya, menyehatkan seluruh dirinya. Vitalitasnya tumbuh tanpa batas, dan konstitusi tubuhnya mulai berubah. Itu adalah transformasi yang sangat mencengangkan. Pembuluh darah, meridian, dan titik akupunkturnya semuanya membesar, dan organ dalamnya menjadi lebih tahan lama. Lebih penting lagi, ketika darah mencapai kepalanya, domain jiwa neternya akhirnya menjadi sepenuhnya padat. Ukurannya bertambah, dan jiwanya menjadi lebih padat, tampak berkilauan dan tembus pandang. Kekuatan jiwanya langsung berlipat ganda beberapa kali. Sebelumnya, Xiang Shaoyun memiliki kekuatan jiwa yang setara dengan kaisar tingkat ketiga atau bahkan tingkat keempat. Sekarang, jiwanya telah menjadi setara dengan kaisar tingkat kelima dalam hal kekuatan. Lebih jauh lagi, kekokohan jiwanya adalah sesuatu yang tidak dapat dibandingkan dengan kaisar manapun. Di alam jiwa neter, ikat kepala jiwa naga neter mulai memancarkan kekuatan yang tak terlukiskan saat menyerap untaian energi jiwa neter. Lingkaran berbentuk naga pada ikat kepala itu tampak hidup, membentuk penampakan seekor naga di sekitarnya. Semua perubahan ini terlalu mengejutkan, sesuatu yang tidak akan pernah diduga siapapun. Xiang Shaoyun menghabiskan sepanjang hari dan malam duduk bermeditasi, sepenuhnya tenggelam dalam transformasinya. Tepat pada saat ini, dua sosok hitam melayang bersama hembusan angin. Mereka adalah dua makhluk angin iblis, keduanya berada di sekitar alam Raja Iblis tingkat ketiga dan keempat. Namun, mereka memiliki kecepatan yang setara dengan Raja tingkat keenam. Mereka memiliki keunggulan alami di lingkungan seperti ini karena mereka dapat bergerak bersama angin. Mereka telah memperhatikan Xiang Shaoyun, dan tatapan haus darah memenuhi mata mereka. Sejumlah manusia telah memasuki wilayah mereka, dan perintah telah dikeluarkan untuk membunuh para penyusup manusia ini. Kedua orang ini adalah Raja Iblis yang ditugaskan untuk memburu manusia di pinggiran wilayah mereka. Salah satu makhluk buas itu menyembunyikan diri dan membuka mulutnya lebar-lebar sebelum mengarahkannya ke Xiang Shaoyun. Sebuah daya hisap yang kuat muncul, seketika menarik sejumlah besar debu dan kerikil bersama Xiang Shaoyun ke arah mulutnya. Ini adalah kemampuan bawaan dari binatang angin iblis, hembusan pemakan surga. Mereka dapat melipat gandakan kekuatan tarikan dan hembusan napas mereka dengan kekuatan angin. Tepat saat Xiang Shaoyun ditarik ke dalam mulut binatang angin iblis, dia tiba-tiba membuka matanya. Kedua tangannya terulur dan meraih tepi mulut, menghentikan binatang itu agar tidak menelannya. 7 cakar matahari yang membara, sikap merobek giok. Dia mengambil posisi mencakar sementara semburan api yang dahsyat keluar dari tubuhnya, seketika merobek mulut itu hingga hancur. Mengaum. Binatang angin iblis itu meraung kesakitan. Xiang Shaoyun kemudian terbang keluar dari mulutnya sebelum berbalik dan mencakar binatang itu 3 kali lagi, merobek potongan-potongan daging dari tubuhnya. Dia telah sepenuhnya memulihkan kemampuan bertarungnya. Bahkan, kekuatannya telah meningkat, dengan tingkat kultivasinya mencapai pertengahan alam Sky Soar tahap keempat. Pertumbuhan ini diberikan kepadanya berkat transformasi darahnya. Tubuhnya pun menjadi jauh lebih kuat, dan itu terlihat jelas dari bentuk tubuhnya yang kekar, yang praktis memancarkan kekuatan yang luar biasa. Transformasi itu telah memberikan perubahan kualitatif pada tubuhnya. Bisa dikatakan bahwa saat ini ia mampu menahan serangan frontal dari senjata tingkat menengah tanpa perlu menggunakan buku panduan 6 lempeng emasnya. Ia jelas merasakan bahwa saat ini ia dalam kondisi prima. Mungkin inilah kekuatan yang seharusnya ia miliki sejak awal. Aku tak pernah menyangka bahwa menyerap energi iblis akan benar-benar membantu garis keturunanku berubah. Mungkin suatu hari nanti hal ini tidak lagi menjadi rahasia. Hanya dengan menjadi lebih kuat aku akan mampu mengatasi semua musuh, pikir Xiang Shaoyun.
Binatang angin iblis lainnya menembakkan bilah angin dari mulutnya, mengirimkan badai bilah yang dahsyat ke arah Xiang Shaoyun. Itu adalah serangan yang mampu mengancam bahkan kultivator alam langit tingkat 5. Xiang Shaoyun melirik pedang-pedang itu dan dengan santai melambaikan tangannya, langsung menghancurkan semuanya. Tubuhnya kemudian berkelebat sebelum sebuah tinju spiral emas melesat ke depan dan menyerang binatang angin iblis itu. Bang! Monster itu meledak akibat satu pukulan itu. Monster lainnya terluka tetapi masih hidup. Ia mencoba melarikan diri, tetapi Xiang Shaoyun tidak berniat mengampuninya. Dia mengayunkan kakinya ke depan, menyerang dengan kekuatan angin, dan membelah monster itu menjadi dua dengan tendangannya. Mengapa orang-orang mengatakan bahwa kekuatan angin tidak terlalu merusak? Aku sama sekali tidak berpikir begitu, gumam Xiang Shaoyun, terkejut oleh kekuatan tendangannya. Dia baru menghabiskan 1 hari 1 malam menyerap energi angin, namun tendangannya yang biasa saja sudah begitu kuat. Jelas sekali dia telah berkembang pesat dalam kekuatan. Namun, dia masih terkejut dengan tendangannya sendiri. Lagi pula, dia belum pernah mengembangkan teknik pertempuran elemen angin, dan ini hanyalah tendangan biasa. Dia menenangkan diri dan menggunakan pandangan batinnya untuk mempelajari bintangnya. Dia menemukan bahwa bintang anginnya dipenuhi dengan energi yang melimpah. Tampaknya dia telah menyerap sejumlah besar energi angin selama meditasinya. Dengan bintangnya yang penuh energi ditambah kemampuannya untuk bertinju melebihi kemampuannya, sama sekali tidak mengherankan bahwa tendangannya begitu kuat. Tentu saja, jika dibandingkan dengan bintang petir, emas, dan apinya, bintang angin masih lebih lemah. Inilah perbedaan antara kekuatan elemen unik dan kekuatan elemen biasa. Bagus. Kurasa sudah waktunya aku pergi, kata Xiang Shaoyun. Dengan senyum percaya diri, dia melangkah memasuki wilayah binatang buas angin iblis. Bab 462. Binatang angin iblis menduduki wilayah yang luas. Lagi pula, tempat manapun yang memiliki kekuatan angin merupakan habitat yang cocok bagi binatang angin iblis. Saat ini, para jenius sedang mencari angin iblis yin di seluruh wilayah tersebut. Tentu saja, dalam pencarian mereka, mereka bertemu dengan sejumlah besar binatang angin iblis. Mereka terpaksa bertarung tanpa henti, semua demi mendapatkan angin iblis yin. Namun, angin iblis yin selalu menjadi sesuatu yang tidak pernah menetap di satu tempat. Menemukannya tidak akan mudah. Xiang Shaoyun juga bergegas mencari angin iblis yin. Setelah memulihkan kekuatannya, dia bergerak di wilayah binatang angin iblis seperti ikan yang kembali ke air. Sambil mencari angin iblis yin, dia juga mengolah kekuatan angin, mencoba meningkatkan kecepatannya semaksimal mungkin. Setelah beberapa pengujian, kecepatannya saat menggunakan kekuatan angin meningkat sekitar 30%, mencapai tahap menengah bergerak seperti angin. Mungkin percikan inspirasi adalah semua yang dia butuhkan untuk melangkah lebih jauh dalam pengembangan niat gerak kakinya. Selama 3 hari terakhir, dia telah membunuh sejumlah besar monster angin iblis dan mengumpulkan sejumlah inti iblis yang layak. Dia akan langsung menyerap kekuatan di dalam inti iblis ini setiap kali dia mendapatkannya. Sambil menyerap kekuatan inti iblis, dia dapat meningkatkan kekuatannya dan memperoleh pemahaman tentang cara monster angin iblis menggunakan angin. Mengaum. Tiba-tiba, seekor binatang angin iblis melesat keluar dari semak-semak. Menggunakan kekuatan angin, ia langsung tiba di belakang Xiang Shaoyun dan membuka mulutnya lebar-lebar, mencoba melahapnya. Xiang Shaoyun menghindar ke samping seolah-olah ia memiliki sepasang mata di belakang kepalanya. Ia muncul kembali di sisi binatang itu dan melayangkan pukulan kilat yang didukung oleh petir ungu bawaannya yang dahsyat, menghancurkan binatang itu berkeping-keping. Darah berceceran di mana-mana sementara inti iblis baru muncul di telapak tangan Xiang Shaoyun. Dia dengan cepat memurnikan inti tersebut, dan saat auranya tumbuh, dia berpikir, orang lain hanya akan berani menyerap kekuatan inti iblis setelah memurnikan energi iblis di dalamnya, hanya mendapatkan sepertiga atau kurang dari kekuatan inti tersebut. Aku mungkin tidak bisa mendapatkan semua kekuatan dengan menyerapnya secara langsung seperti ini, tetapi aku masih bisa mendapatkan setidaknya setengahnya. Jika ini terus berlanjut, aku akan dapat mencapai puncak tahap keempat dalam waktu singkat. Sepertinya alam iblis adalah surga bagiku. Siapapun akan sangat terkejut mengetahui apa yang dipikirkan Xiang Shaoyun. Alam iblis mirip dengan neraka yang dipenuhi iblis-iblis kuat. Orang biasa akan melemah setelah memasukinya, dan mereka bisa dengan mudah mati. Adapun Xiang Shaoyun, ini adalah surga di mana dia bisa dengan cepat meningkatkan kekuatannya. Ini jelas sesuatu yang tak terbayangkan bagi banyak orang. Namun, itu bisa dimengerti karena Xiang Shaoyun tidak perlu takut pada energi iblis. Itu saja sudah membedakannya dari orang lain. Dia hendak melanjutkan perjalanan ketika dia melirik mayat binatang itu untuk terakhir kalinya. Dia berhenti dan membakar mayat itu. Selama proses pembakaran, dia bisa melihat sari darah binatang angin iblis merembes keluar dari mayat. Dia ragu sejenak sebelum mengumpulkan sari darah itu di tangannya. Setelah berpikir sejenak, dia menelan sari darah tersebut. Ketika Xiang Shaoyun pertama kali tiba, dia membeli sebotol darah iblis.
Pedagang itu mengklaim bahwa darah iblis itu milik iblis tingkat tinggi. Bagaimanapun, botol darah itu memang telah membentuk semacam resonansi dengannya. Saat ini, dia sedang mengonsumsi sari darah binatang angin iblis karena dia mencoba mencari tahu apakah darahnya akan bereaksi dengan darah iblis manapun. Tetapi setelah mengonsumsi sari darah tersebut, darahnya mulai bergetar pada frekuensi tertentu sebelum mengeluarkan sari darah tersebut alih-alih menyatu dengannya. Setelah Xiang Shaoyun menyaksikan hal itu dengan tatapan batinnya, dia menghela napas, sepertinya hanya sari darah iblis dengan garis keturunan yang mirip denganku yang dapat diasimilasi ke dalam darahku. Dia berhenti memikirkannya dan terus berjalan lebih dalam ke wilayah binatang angin iblis. Dia yakin angin iblis Yin ada di suatu tempat di sana. Lagi pula, semakin dalam dia masuk, semakin kuat anginnya. Bahkan sekarang, pakaiannya sudah benar-benar berantakan karena angin. Bahkan, anginnya cukup kuat untuk langsung menerbangkan seorang kultivator biasa. Xiang Shaoyun tidak terburu-buru. Sebaliknya, ia berjalan dengan langkah mantap sambil merasakan aliran udara di sekitarnya dan memahami kedalaman angin. Ia telah melakukan ini setiap hari tanpa gagal selama beberapa hari terakhir. Hanya dengan cepat memahami esensi kekuatan angin, ia akan mampu memanfaatkan angin di sini untuk meningkatkan niat langkah kakinya. Dengan karunia insting, Xiang Shaoyun dapat melihat aliran udara dengan jelas. Setiap langkah yang diambilnya sesuai dengan pergerakan angin. Akhirnya, tanpa disadari, ia sudah mampu menempuh jarak 100 meter hanya dengan satu langkah tanpa menggunakan energi astral apapun. Menggerakkan teknik langkah kaki dengan energi angin mampu meningkatkan langkah kaki. Demikian pula, bergerak selaras dengan angin dan memanfaatkan kekuatan angin juga akan meningkatkan langkah kaki. Tetapi ini masih jauh dari cukup. Hanya dengan melayang bersama angin dan menyatu dengannya, aku akan mampu mencapai kecepatan yang lebih tinggi lagi. Xiang Shaoyun tampaknya telah memahami sesuatu yang sangat penting. Tak lama kemudian, kecepatan geraknya menjadi semakin cepat, seolah-olah ia telah sepenuhnya menyatu dengan angin. Binatang angin iblis di daerah itu mencoba mengejar Xiang Shaoyun ketika mereka melihatnya, tetapi kecepatan mereka sama sekali tidak sebanding dengannya. Hal itu membuat mereka marah besar. Dalam hal kecepatan, mereka seperti hantu di wilayah mereka sendiri. Mereka selalu menjadi pihak yang mudah melarikan diri atau mengejar pihak lain. Namun sekarang, mereka bahkan tidak mampu menandingi kecepatan raja tingkat keempat. Hal itu membuat mereka dipenuhi amarah. Xiang Shaoyun telah mencapai tahap pertengahan dalam kemampuan bergerak secepat angin. Kecepatannya secara alami jauh lebih cepat dari sebelumnya. Karena sekarang ia cukup cepat untuk meninggalkan raja-raja binatang angin iblis biasa jauh di belakangnya, ia tidak perlu lagi repot-repot melawan mereka. Lebih baik ia fokus pada pencariannya akan angin iblis Yin. Ketika ia mengaktifkan kembali kemampuan intuisinya, pemahaman barunya tentang kekuatan angin memungkinkannya untuk secara samar-samar merasakan pusat badai di suatu tempat. Saat ia mendekat, ia mulai merasakan kehadiran orang lain di sekitarnya. Orang-orang dalam kelompok mereka semuanya jenius. Tidak mengherankan jika mereka dapat menemukan tempat ini. Ketika Xiang Shaoyun mendekat, dia menarik auranya dan memperluas domain jiwa neter serta kemampuan instingnya. Tak lama kemudian, ia dapat melihat dengan jelas apa yang terjadi di depannya. Pertempuran sengit sedang berlangsung, dan selain orang-orang yang tiba bersama Yu Kaidi, orang-orang Yuzi juga berada di medan perang. Itu Jin Sui, Ling Lin, dan yang lainnya. Xiang Shaoyun mampu mengenali beberapa teman-temannya dari masa lalu. Mereka adalah Jin Sui dari Sekte Tanduk Emas, Ling Lin dari klan Ling, dan beberapa orang lain yang namanya tidak dapat dia ingat. Total ada 4 orang, dan mereka saat ini sedang bertarung melawan 7 orang dari kelompok Yuzi. Jelas mereka berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Orang-orang dari kelompok Yuzi menyerang tanpa ampun, bertekad untuk membunuh orang-orang di hadapan mereka. Tak lama kemudian, 2 orang yang namanya tidak dapat diingat oleh Xiang Shaoyun terbunuh. Itu tidak mengejutkan karena mereka termasuk yang terlemah di kelompok Yu Kaidi. Sepertinya sepupu Kaidi adalah orang yang cukup kejam, pikir Xiang Shaoyun sambil bergegas membantu Jin Sui dan Ling Lin. Bab 463. Yu Kaidi memegang tempat penting di hati Xiang Shaoyun. Karena Jin Sui dan Ling Lin sama-sama berada di sini untuk mendapatkan angin iblis Yin untuk Yu Kaidi, mereka dapat dianggap sebagai pesaingnya. Tetapi di antara mereka dan pengikut Yu Zi, dia lebih memilih berpihak pada yang pertama. Para pengikut Yu Zi memanfaatkan keunggulan jumlah yang mereka miliki dan menyerang untuk membunuh, sesuatu yang membuat Xiang Shaoyun jijik. Jin Sui dan Ling Lin berjuang mati-matian melawan lawan mereka, dan tampaknya mereka bisa mati kapan saja. Mereka ingin melarikan diri, tetapi semua jalan keluar mereka telah ditutup. Satu-satunya pilihan mereka adalah berjuang keluar. Sialan, aku adalah Tuan Muda Sekte Tanduk Emas. Jika kau berani membunuhku, kau akan diburu tanpa henti oleh Sekte Tanduk Emas, geram Jin Sui. Jin Sui tidak terlihat istimewa,
tetapi ketika dia sepenuhnya melepaskan kemampuan bertarungnya, dia menunjukkan kekuatan yang luar biasa dengan pancaran cahaya keemasan dan biru yang menyebar di seluruh tubuhnya dan senjata berbentuk roda berwarna keemasan dan biru yang dia gunakan. Hehe, tidak akan ada yang tahu bagaimana kau mati jika kau terbunuh di alam iblis. Sekte Tanduk Emas tidak akan tahu apa-apa, kata pemimpin kelompok lawan. Orang ini bernama Bai Yuji, seseorang yang aura naganya telah mencapai 30% kesempurnaan, bahkan lebih kuat dari Jin Sui yang aura naganya baru mencapai 20% kesempurnaan. Dia berasal dari organisasi tingkat 7 yang berbeda dan merupakan salah satu dari 10 orang terkuat di kelompok Yuzi. Saudara Jin, aku akan memperlambat mereka. Manfaatkan kesempatan ini untuk menerobos, kata Ling Lin. Dia meraung dan melepaskan seluruh kekuatannya. Lautan api menyembur keluar dari tubuhnya saat dia mengayunkan pedang sisik apinya ke arah kelompok lawan. Sayangnya baginya, tak seorang pun di sini lebih lemah darinya. Serangannya sangat kuat, tetapi kelompok lawan hanya perlu mengirim 2 orang untuk menghadapinya. Serangannya dengan cepat dipatahkan, dan dia bahkan mengalami luka serius. Betapa naifnya kalian. Tak satu pun dari kalian bisa berharap lolos hari ini. Bunuh mereka, kata Bai Yuji. Dia menyerang Jin Sui, dengan 3 orang lainnya mendukungnya. Mereka sepertinya tidak akan memberi Jin Sui kesempatan sedikitpun. 3 orang lainnya bergerak menuju Ling Lin, tanpa menunjukkan belas kasihan sama sekali. Saudara Ling, sepertinya kita tidak akan selamat dari ini. Kita harus mengerahkan seluruh kekuatan dan membawa sebanyak mungkin dari mereka bersama kita, kata Jin Sui dengan tatapan penuh tekad. Baiklah. Suatu kehormatan bagiku bisa bertarung di sisimu, kakak Jin, kata Ling Lin dengan gagah berani. Di saat krisis ini, hubungan di antara mereka justru semakin erat. Tepat ketika keduanya bersiap untuk bertarung sampai mati, sebuah suara lain terdengar, saudara-saudara, tidak perlu terlalu pesimis. Aku, Xiang Shaoyun, ada di sini. Kita akan membunuh anjing-anjing ini bersama-sama. Kemudian Xiang Shaoyun muncul di hadapan mereka. Ketika Bai Yuji dan yang lainnya melihat Xiang Shaoyun, kilatan jahat terpancar di mata mereka. Mereka dapat mengingat orang ini dengan jelas. Ini adalah kultivator alam langit tingkat 4 yang mampu mengalahkan kultivator alam langit tingkat 9, sebuah prestasi yang telah meninggalkan kesan mendalam pada mereka semua. Xiang Shaoyun, pergilah. Mereka memiliki lebih banyak orang di pihak mereka. Kita tidak akan mampu menandingi mereka, Jin Sui segera memperingatkan. Ling Lin juga berkata, benar. Xiang Shaoyun, kau harus pergi dan memberitahu gadis suci untuk mengawasi sepupunya. Dia berusaha membunuh kita semua. Sikap baik ini menghangatkan hati Xiang Shaoyun, tetapi setelah apa yang terjadi dengan Huo Sudong, dia telah membangun tembok lain di sekitar hatinya. Akan jauh lebih sulit baginya untuk berteman dengan siapapun sekarang. Lagi pula, dia bahkan tidak mengenal Jin Sui dan Ling Lin dengan baik. Dia hanya membantu mereka demi Yukaidi. Jangan khawatir. Jika kita bekerja sama, kita bisa dengan mudah mengalahkan para badut ini, ujar Xiang Shaoyun dengan percaya diri. Tidak hanya pulih sepenuhnya, dia bahkan menjadi lebih kuat. Dengan kekuatannya saat ini, dia tidak akan kesulitan menghadapi raja-raja di puncak kekuatannya. Terlebih lagi, kecepatannya saat ini setara dengan kaisar biasa. Dia yakin setidaknya bisa membantu Jin Sui dan Ling Lin melarikan diri. Tapi tentu saja, dia menginginkan lebih dari itu. Dia ingin membunuh semua orang ini untuk menyingkirkan beberapa rintangan bagi Yukaidi. Bai Yuji menatap Xiang Shaoyun dengan tenang dan berkata, jangan terlalu percaya diri hanya karena kau agak mampu. Jangan lupa, seorang jenius yang belum matang bisa mati dengan sangat mudah. Setelah mengatakan itu, dia melambaikan tangannya dan orang-orang di sekitarnya melanjutkan serangan mereka terhadap Jin Sui dan Ling Lin. Adapun Bai Yuji, dia memfokuskan perhatiannya pada Xiang Shaoyun, berniat untuk menghabisi lawannya itu sendiri. Aku sendiri yang akan melaksanakan tugas melenyapkan seorang jenius terkemuka ini, kata Bai Yuji sambil perlahan mengangkat pedangnya sebelum mengayunkannya, mengirimkan energi pedang melesat ke depan. Hujan pandemi yang mengguyur. Saat energi pedang melesat ke depan, 1 berubah menjadi 10, 10 berubah menjadi 100, dan mereka terus berlipat ganda untuk menciptakan hujan pedang yang menutup semua jalur pelarian Xiang Shaoyun. Dengan penglihatannya yang luar biasa, Xiang Shaoyun mampu melihat setiap energi pedang dengan jelas, termasuk celah serangan. Dia tidak bergerak gegabah. Dengan menyalurkan kekuatan angin ke kakinya, dia dengan cekatan menghindar. Dalam lingkungan seperti itu, tidak ada seorang pun di bawah alam kaisar tingkat kedua yang dapat menandingi kecepatannya. Seorang kaisar perang biasa seperti Bai Yuji tidak akan mampu menimbulkan ancaman apapun baginya. Singkatnya, Xiang Shaoyun bisa melarikan diri kapan saja dia mau. Bai Yuji dan yang lainnya tidak akan mampu menahannya di sini. Serangan itu meleset, tetapi Bai Yuji tetap tenang dan melancarkan serangan lain. Gelombang 5 lapisan. Energi pedangnya berubah menjadi gelombang, menerjang maju berulang kali. Lapisan-lapisan gelombang itu saling bertumpuk,
melepaskan kekuatan yang melampaui kemampuan seorang raja di puncak kekuatannya. Tidak ada seorang pun yang mampu menjadi kaisar perang sebelum berusia 30 tahun yang lemah. Serangan apapun yang dilancarkan oleh seseorang seperti ini tidak boleh diremehkan. Teknik pertempuran ini adalah teknik kaisar sejati. Jelas sekali betapa kuatnya teknik ini. Ini juga merupakan salah satu teknik pertempuran yang paling dibanggakan Bai Yuji. Lagi pula, tidak semua orang yang menguasai teknik pertempuran ini dapat memahami esensi teknik tersebut, namun dia cukup mahir untuk melepaskan 70% kekuatan teknik tersebut. Dia yakin teknik ini cukup untuk membunuh Xiang Shaoyun. Xiang Shaoyun merasakan ancaman yang sangat besar dari teknik ini. Mulai serius, dia menggunakan 9 langkah neter milik Overlord dan niat gerak kakinya untuk sekali lagi menghindar. Begitu dia menghindari serangan itu, dia memulai serangan baliknya. Tinju petir. Ini adalah teknik yang telah dikuasai sepenuhnya oleh Xiang Shaoyun. Seketika, 12 kilat perak menghujani dari langit, dan kekuatan serangan itu membuat jantung Bai Yuji berdebar kencang. Mani juga ikut bergerak, dan bersama Xiang Shaoyun, mereka berdua memanggil total 36 petir perak. Pada saat yang sama, kekuatan petir ungu bawaan juga dilepaskan sepenuhnya. Saat ini, bukan hanya tulang belakang Xiang Shaoyun yang berwarna ungu dan perak. Warna itu juga menyebar ke tulang-tulangnya yang lain. Karena itu, dia sekarang dapat memanggil petir dengan jauh lebih mudah, dan dia dapat melepaskan serangan petir yang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Bab 464. Untuk memanggil petir, seseorang harus terlebih dahulu memiliki tubuh yang cukup kuat untuk menahan kekuatan petir. Umumnya, seorang kultivator petir harus terlebih dahulu melalui proses penempaan petir alami dan memperoleh kemampuan untuk menghubungkan bintang-bintangnya dengan dunia alam sebelum dapat mulai memanggilnya. Dengan demikian, mencapai alam raja dan membentuk resonansi tertentu dengan petir adalah persyaratan minimum. Seringkali, banyak kultivator petir hanya mampu melakukan hal ini setelah mencapai alam raja tahap akhir. Hanya dengan memanggil dan meminjam kekuatan 1 atau 2 sambaran petir saja sudah cukup untuk meningkatkan kemampuan bertarung seseorang secara signifikan. Adapun kemampuan Xiang Shaoyun yang dengan mudah memanggil 12 sambaran petir bermutasi sekaligus, ini adalah sesuatu yang bahkan mereka yang memiliki fisik surgawi petir bawaan mungkin tidak mampu lakukan. Pemandangan 12 kilat perak itu mengejutkan Bai Yuji. Namun dengan kemampuan bertarungnya yang luar biasa, ia mengayunkan pedangnya 12 kali dan menghancurkan semua 12 kilat itu sebelum sampai. Namun, satu-satunya yang berhasil ia lakukan hanyalah menghentikan kilat tersebut. Tinju Xiang Shaoyun tetap sampai dan mengenainya. Bang! Perisai pertahanan Bai Yuji langsung runtuh, dan pukulan itu mengenai hidungnya dengan telak. Darah menyembur keluar. Bai Yuji merasa sangat tidak enak badan. Pukulan itu membuatnya merasa pusing dan pandangannya kabur. Terlebih lagi, pukulan itu didukung oleh petir ungu bawaan, yang juga membakar dan membuat Bai Yuji mati rasa. Itu adalah serangan yang sangat brutal. Xiang Shaoyun terus menyerang tanpa henti dengan jurus petir, menghujani lawannya dengan pukulan bertubi-tubi. Setiap pukulan diarahkan ke wajah Bai Yuji. Akibatnya, setinggi apapun tingkat kultivasi Bai Yuji, ia tetap tidak bisa menghindari nasib wajahnya yang memar. Bahkan rambutnya yang panjang dan halus pun terbakar setelah disambar petir. Dengan amarah yang meluap, ia menciptakan lapisan perisai energi biru di sekelilingnya sebelum pukulan terakhir Xiang Shaoyun mengenainya, memantulkan pukulan tersebut. Kemudian, cahaya biru terang menyembur dari seluruh tubuhnya. Auranya melonjak hingga batas maksimal saat ia meraung, Xiang Shaoyun, ambil kartu truf pamungkasku, tsunami dahsyat. Ini adalah serangan terkuat Bai Yuji, serangan yang kekuatannya setara dengan serangan seorang kaisar. Namun, serangan itu baru saja diluncurkan dan bahkan belum sepenuhnya menunjukkan kekuatannya ketika Xiang Shaoyun berhasil menembus pertahanan tersebut. Tarian kekacauan. Jari-jari kekacauan. Saat Xiang Shaoyun menyadari aliran energi Bai Yuji, dia mampu menentukan lintasan serangan dan bereaksi dengan tusukan jarinya. Havoc Dance adalah teknik ciptaannya sendiri yang mampu memprediksi gerakan. Alasan, Havoc menjadi bagian dari namanya adalah karena tidak ada gerakan baku. Dia bisa menggunakannya dengan jari, pukulan, telapak tangan, dan bahkan senjata. Dia hanya perlu beradaptasi dan memilih metode yang paling tepat untuk menghadapi lawannya. Oleh karena itu, ia membagi Havoc Dance-nya menjadi beberapa gaya, menamainya masing-masing jari, tinju, telapak tangan, kaki, dan senjata. Dan karena kali ini ia menggunakan jarinya, maka gaya tersebut dinamakan Havoc Finger. Yang disebut jari malapetaka ini sebenarnya adalah serangan jari biasa, namun ia mencampurkan kekuatan energi emas yang sangat tajam dan ganas di dalamnya, memungkinkan jarinya menembus semua pertahanan. Bang! Dan karena inti dari Havoc Dance adalah prediksi gerakan, sebelum Bai Yuji sepenuhnya melepaskan serangannya, jari Xiang Shaoyun menemukan celah dan seketika menyebabkan serangan itu berantakan. Speed. Kegagalan untuk melepaskan serangannya sepenuhnya menyebabkan Bai Yuji menderita efek balasan.
Dia memuntahkan seteguk darah, dan auranya mulai merosot tajam. Mati. Xiang Shaoyun bergerak seperti hantu dan tiba di sisi Bai Yuji sebelum melayangkan pukulan lagi. Kali ini, Bai Yuji tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Pukulan itu menghantam kepalanya, menghancurkannya berkeping-keping dan membunuhnya. Bisa dikatakan Bai Yuji mati dengan penuh kemarahan. Lagi pula, dia bahkan tidak bisa sepenuhnya melepaskan serangan terkuatnya sebelum meninggal. Inilah kekuatan sebenarnya dari tarian Havok yang diciptakan Xiang Shaoyun. Jika seseorang mampu memprediksi lintasan serangan lawan dan menemukan celah, ia akan mampu menghabisi lawannya hanya dengan satu gerakan. Ini jelas merupakan teknik pertempuran tingkat tinggi yang baru dan menakutkan. Tidak seperti teknik pertempuran lain yang dia ketahui, dia juga dapat terus menyempurnakannya. Di masa depan, teknik ini akan menjadi lebih ampuh lagi. Adapun seberapa tinggi kemampuan teknik ini, itu akan bergantung pada seberapa kuat dia bisa membuatnya. Setelah membunuh Bai Yuji, Xiang Shaoyun menoleh ke belakang dan berteriak kepada musuh-musuh lainnya, Bai Yuji telah terbunuh. Sekarang giliran kalian untuk mati. Saat berbicara, ia menggunakan raungan harimau, menyebabkan suaranya menggelegar, menunjukkan kekuatannya yang agung. Rekan-rekan Bai Yuji mulai panik. Bagaimanapun, Bai Yuji adalah yang terkuat di antara mereka, namun ia bahkan tidak bertahan lama melawan Xiang Shaoyun. Jelas sekali betapa kuatnya Xiang Shaoyun. Bunuh. Xiang Shaoyun meraung saat niat membunuh yang dahsyat meluap dari dirinya. Pedang Overlord Sky Slaying Saber muncul di tangannya saat dia mengaktifkan mode kesatuan pedang manusianya sebelum mengayunkan pedang tersebut. Guntur bergemuruh di langit di atas saat banyak kilat perak menghujani. Energi pedang yang mengerikan meluncur di udara dan langsung tiba di hadapan salah satu kultivator yang mengelilingi Jin Sui. Orang itu sangat ketakutan. Dia mengertakkan giginya dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk menangkis serangan itu. Sayangnya baginya, serangan Xiang Shaoyun telah melampaui kekuatan Raja tingkat puncak. Ini adalah kekuatan Kaisar Perang. Petir berhamburan datang, menghujani kultivator itu hingga menjadi sosok yang menyedihkan. Kemudian, salah satu lengannya terlempar ke udara. Dia merintih dan, sambil memegang lukanya, mulai melarikan diri. Tentu saja, Xiang Shaoyun tidak akan membiarkannya lolos begitu saja. Dia mengayunkan pedangnya sekali lagi, menebasnya menjadi dua. Pemandangan berdarah itu mengejutkan yang lain, dan mereka tidak lagi peduli dengan Jin Sui dan Ling Lin. Mereka berhenti menyerang dan berpencar kemana-mana. Xiang Shaoyun ingin mengejar, tetapi tiba-tiba dia merasakan sejumlah besar Raja Binatang Angin Iblis mendekati mereka. Ada sekitar 50 atau 60 ekor, dan masing-masing adalah Raja Iblis tingkat lanjut. Sepertinya mereka datang untuk mengepung dan membunuh semua manusia. Wajah Xiang Shaoyun berubah muram ketika menyadari betapa cepatnya para binatang angin iblis itu bergerak. Bahkan ada Raja Iblis tingkat 9 di antara mereka. Raja Iblis tingkat 9 ini bergerak begitu cepat sehingga Xiang Shaoyun hampir tidak bisa melihat mereka dengan jelas. Ikut denganku. Cepat. Xiang Shaoyun langsung menyeret Jin Sui dan Ling Lin yang terluka ke arah yang tidak ada binatang buas angin iblis yang datang. Jin Sui dan Ling Lin tidak tahu apa yang sedang terjadi, tetapi karena mereka terluka dan Xiang Shaoyun adalah penyelamat mereka, mereka percaya bahwa dia melakukan ini hanya karena dia merasakan bahaya yang lebih besar. Keduanya adalah jenius yang selalu angkuh dan sombong. Tetapi ketika mereka menyadari betapa cepatnya mereka bergerak sementara Xiang Shaoyun menyeret mereka, mereka sulit percaya bahwa dia hanyalah kultivator alam langit tingkat 4. Dan ketika mereka mengingat kehebatan tempur Xiang Shaoyun yang mengerikan, keduanya berseru dalam hati, dengan kecepatan ini, dia seperti putra angin. Untuk pertama kalinya, mereka merasakan kekaguman yang tulus kepadanya. Bab 465. Setelah berhasil melarikan diri hingga jarak yang cukup jauh, Xiang Shaoyun masih bisa merasakan kehadiran binatang buas angin iblis yang mengejar mereka. Ia mengumpat dalam hati, makhluk angin iblis terkutuk ini. Kecepatannya bahkan lebih cepat dariku. Sepertinya tidak ada jalan keluar. Lalu dia berhenti dan menurunkan Jin Sui dan Ling Lin sebelum berkata, larilah dan sembuhkan diri. Aku akan menghentikan binatang buas angin iblis yang mengejar kita. Xiang Shaoyun, aku akan tinggal bersamamu, tawar Jin Sui tanpa ragu. Dia bukanlah tipe orang yang akan membiarkan seseorang yang telah menyelamatkan nyawanya tinggal di belakang dan menutupi pelariannya. Ling Lin juga menambahkan, benar. Jika kita melarikan diri bersama. Jika kita bertarung bersama. Apa yang bisa kau lakukan dengan kondisimu sekarang? Bisakah kau berlari secepatku? Jangan repot-repot. Itu sama saja dengan bunuh diri bagi kalian berdua, kata Xiang Shaoyun terus terang. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan mulai menuju ke arah para pengejar mereka. Jin Sui dan Ling Lin saling memandang dengan senyum pahit sebelum melarikan diri dengan patuh seperti yang diperintahkan. Prioritas mereka saat ini adalah memulihkan diri terlebih dahulu. Mereka tahu jika mereka tetap tinggal, mereka hanya akan menjadi beban bagi Xiang Shaoyun. Keduanya sangat berterima kasih kepadanya karena telah menyelamatkan mereka.
Angin iblis yin adalah hal terakhir yang mereka pikirkan saat ini. Tidak ada yang lebih penting daripada tetap hidup. Bagaimanapun, mereka memiliki waktu 1 bulan untuk mencari angin iblis yin. Baru beberapa hari berlalu. Mereka masih punya banyak waktu untuk mencari setelah pulih. Beberapa saat kemudian, Xiang Shaoyun mendapati dirinya berhadapan dengan 3 raja binatang angin iblis. Kekuatan hisap yang mereka lepaskan sangat kuat. Bahkan Xiang Shaoyun pun tidak bisa mempertahankan keseimbangan, dan dia hampir menjadi santapan mereka. Dia dengan cepat memanggil uang, dan bersama-sama, mereka memanggil 36 petir perak yang menghujani ketiga iblis itu. Ketika manusia dan makhluk iblis dengan kekuatan serupa bekerja sama dengan sempurna, mereka mampu melepaskan kekuatan yang mengerikan. Inilah yang terjadi pada Xiang Shaoyun dan Mani saat ini. Mereka memiliki tingkat kultivasi yang sama dan menggunakan elemen yang sama. Dengan demikian, mereka mampu bekerja sama dengan baik. Hujan petir menghancurkan ketiga iblis itu, menyebabkan mereka meraung kesakitan tanpa henti. Namun mereka masih hidup, hanya terluka. Mereka berpencar dan tidak lagi bersatu, tidak memberi Xiang Shaoyun dan Mani kesempatan lain untuk menyerang mereka semua sekaligus. Kemudian, mereka mulai menyemburkan angin tajam ke arah keduanya. Sebanyak 12 bilah pedang tercipta, berubah menjadi 12 tornado yang mengubah batu dan pohon di sekitarnya menjadi bubuk halus. Kekuatan serangan ini jelas terlihat oleh semua orang. Bahkan seorang kaisar perang biasa pun akan langsung berubah menjadi daging cincang jika menghadapi serangan ini. Ketakutan terlihat di wajah Xiang Shaoyun dan Mani. Serangan pada level ini bukanlah sesuatu yang dapat mereka tahan dengan mudah. 6 buku panduan berlapis emas. Tanpa ragu sedikit pun, Xiang Shaoyun menarik kekuatan dari bintang keduanya dan membentuk 2 lapisan dinding emas di sekelilingnya dan Mani. Dia telah menyelesaikan tahap pertama dari kitab 6 lempengan emas dengan sempurna. Jika dia terus berkembang dan mencapai tahap kedua, dinding tembaga, dia akan mampu memblokir bahkan serangan kaisar. Celing, denting. Hembusan angin menghantam dinding, menciptakan suara gemuruh. Xiang Shaoyun beruntung karena dia sudah menjadi raja tingkat 4 dan memiliki cukup energi untuk membangun pertahanan yang setara dengan pertahanan raja tingkat 8 atau bahkan tingkat 9. Hal ini memungkinkannya untuk menahan gempuran pertama serangan angin. Saat serangan kedua tiba, sudah ada celah di dinding pertahanannya. Tampaknya mereka tidak akan bertahan lebih lama lagi. Bos, kami tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi. Haruskah kami menyerang? Teriak Mani dengan panik. Apa yang kau takutkan? Bosmu bijaksana dan kuat. Aku tidak takut pada badut-badut ini. Alam jiwa neter, lepaskan, kata Xiang Shaoyun dengan percaya diri. Atas perintahnya, domain jiwa neter menyebar dan mengelilingi area tersebut, mengubah tempat ini menjadi wilayah pribadinya. Energi angin di udara tampak menghilang. Bila-bila angin juga sangat tertekan, dan menjadi sangat lemah. Mereka tidak lagi dapat menimbulkan ancaman apapun bagi dinding pertahanan Xiang Shaoyun. Ketiga iblis itu panik ketika mereka merasakan perubahan aneh di sekitar mereka. Sekarang kau berada di wilayahku. Nikmati pesta penjara yang kuselenggarakan untukmu, kata Xiang Shaoyun sambil 24 rantai muncul entah dari mana. Rantai-rantai ini sekarang benar-benar padat, dan tampak ramping serta mengkilap, memancarkan aura kekuatan jiwa yang pekat. Pada saat yang sama, Xiang Shaoyun yang berbeda muncul di sudut lain dari wilayah tersebut. Itu adalah jiwanya. Jiwa itu juga sepenuhnya padat. Sebuah ikat kepala jiwa naga neter terlihat di kepalanya, dan memancarkan aura yang agung dan mempesona. Dapat dikatakan bahwa tubuh fisik Xiang Shaoyun memancarkan aura yang hangat dan heroik. Di sisi lain, tubuh jiwanya memancarkan aura yang menyeramkan dan gelap. Keduanya memiliki temperamen yang sangat berbeda. Rantai-rantai itu kini berada di bawah kendali jiwanya. Dia seperti penguasa tertinggi penjara ini, dan rantai-rantai itu sepenuhnya membelenggu dan melilit ketiga iblis yang kebingungan itu. Rantai-rantai itu mulai menyusut dan menghancurkan para iblis. Darah berhamburan kemana-mana, dan bahkan tulang-tulang para iblis pun terjepit keluar dari tubuh mereka. Mengaum, mengaum. Mereka berjuang dengan segenap kekuatan mereka, tetapi tidak ada hasil yang didapatkan. Sebaliknya, semakin mereka berjuang, semakin erat rantai itu melilit mereka. Xiang Shaoyun hendak menghabisi mereka ketika tiba-tiba ia teringat akan rune hantu yang berada di sudut lain wilayah itu. Ia merenung, rune hantu itu mungkin juga iblis. Mungkin aku harus mencoba membuat mereka memangsa binatang angin iblis ini. Dengan pemikiran itu, dia melepaskan rune hantu. Dari puluhan ribu rune hantu awal, hanya sekitar 8.000 yang tersisa. Namun, tidak satupun dari rune hantu yang tersisa lebih lemah dari alam iblis agung, tingkat kultivasi yang setara dengan alam transformasi manusia. Sekitar 800 di antaranya adalah raja, dan 5 di antaranya adalah kaisar. Ini adalah hasil dari saling menelan untuk meningkatkan garis keturunan mereka. Guiki, coba telan ketiga binatang angin iblis ini dan lihat apakah itu bermanfaat bagi kalian, kata Xiang Shaoyun. Baik,
Guru, jawab Guiki dengan hormat. Kemudian dia memerintahkan sekitar selusin Raja Rune Hantu untuk melahap binatang angin iblis. Ketika para rune hantu mencium bau binatang angin iblis, raut kelaparan terpancar di wajah mereka. Mereka menerkam dan mulai berpesta memakannya. Mengaum, mengaum. Binatang angin iblis meraung protes, tetapi mereka tidak bisa lagi mengubah nasib mereka. Setelah Raja Rune Hantu mengonsumsi darah binatang angin iblis, darah mereka menjadi lebih kental dan jauh lebih lengket. Tubuh mereka juga mulai berubah secara nyata. Perubahan paling jelas terlihat pada 3 dari mereka, karena mereka langsung mengalami terobosan dalam tingkat kultivasi mereka. Ketika Xiang Shaoyun melihat itu, dia bertanya kepada Guiki, jadi darah dan daging binatang angin iblis bermanfaat bagi kaummu? Ya, Tuan. Klan angin iblis mengolah kekuatan angin. Karena itu, mereka beresonansi dengan baik dengan kita. Dengan melahap mereka, kecepatan pertumbuhan dan evolusi garis keturunan kita dapat dipercepat, jawab Guiki dengan penuh semangat. Bab 466. Xiang Shaoyun juga tampak bersemangat sambil berkata, hebat. Aku akan menangkap lebih banyak binatang angin iblis. Itu akan membantu evolusimu. Terima kasih, Guru. Guiki mengucapkan terima kasih dengan gembira. Guru, tepatnya di mana Anda berada? Saya dapat merasakan bahwa tempat ini sangat bermanfaat untuk kultivasi klan saya. Ini adalah alam iblis, tanah kelahiran para iblis, kata Xiang Shaoyun. Guiki berseru dengan gembira, jadi kita telah kembali ke tanah leluhur kita. Ini luar biasa. Tanah leluhurmu. Xiang Shaoyun agak bingung. Kalau begitu, kau benar. Karena kalian adalah iblis, ini pasti tanah leluhur kalian. Tidak, Tuan, ini juga tanah leluhur Anda. Anda memiliki garis keturunan paling mulia, garis keturunan kekaisaran. Ini adalah tempat di mana Anda dapat bersinar seperti matahari, kata Guiki. Hehe, kenapa kau begitu yakin bahwa aku memiliki garis keturunan kekaisaran? Tanya Xiang Shaoyun. Karena Guiki sudah menjadi kaisar, kemungkinan besar dia telah membangkitkan beberapa ingatan warisan klannya. Dengan demikian, dia mungkin telah memperoleh beberapa ingatan yang berkaitan dengan iblis. Ini bagus, karena Xiang Shaoyun juga berusaha mempelajari lebih lanjut tentang dirinya sendiri dan para iblis. Tuan, karena Anda memiliki domain jiwa neter, itu hanya dapat membuktikan bahwa Anda adalah pangeran dari klan neter kekaisaran. Klan neter kekaisaran adalah salah satu dari 4 klan iblis utama. Adapun Rune Hantu, kami adalah salah satu klan kerajaan bawahan di bawah klan neter kekaisaran. Tuan, Anda dapat menggunakan tempat ini untuk meningkatkan garis keturunan Anda untuk lebih meningkatkan kekuatan Anda. Ini akan membantu Anda membangkitkan lebih banyak kemampuan bawaan klan neter kekaisaran. Guiki mengusulkan dengan hormat. Sial. Jadi klan neter kekaisaran benar-benar bagian dari iblis. Xiang Shaoyun mengumpat dalam hati. Belakangan ini ia mencurigai asal-usul garis keturunannya, tetapi bahkan setelah mendengar apa yang dikatakan Guiki, ia masih sulit mempercayainya. Lagi pula, ia selalu menganggap dirinya manusia dan telah hidup di permukaan seperti manusia. Ia juga memiliki kepercayaan dan nilai-nilai seorang manusia, jadi mengetahui bahwa darah iblis mengalir di dalam tubuhnya membuatnya gila. Ayah, apakah aku benar-benar putramu? Xiang Shaoyun mengumpat dalam hati. Tapi dia segera teringat sesuatu yang lain. Tidak, ayah berasal dari klan Xiang. Tulang petir di dalam diriku membuktikan bahwa aku adalah putranya. Oleh karena itu, asal-usul darah klan neter kekaisaran di tubuhku pastilah ibuku. Sayang sekali aku belum pernah melihatnya. Aku hanya bisa mencari tahu lebih banyak dari ayah di masa depan. Karena Xiang Shaoyun tidak bisa mengubah kenyataan bahwa darah iblis mengalir di tubuhnya, tidak ada gunanya terlalu memikirkannya. Lagi pula, ia hanya ada karena orang tuanya, dan ia tentu saja tidak akan membenci mereka. Ia selalu menjadi orang yang riang. Begitu ia mengatasi sesuatu, ia tidak akan lagi memikirkannya. Dia bertanya lagi kepada Guiki, apa 3 klan lainnya? 3 klan lainnya adalah klan iblis abadi, klan pemangsa kegelapan, dan klan naga iblis. Klan iblis abadi adalah klan iblis nomor 1, yang memiliki garis keturunan abadi. Bahkan dengan setetes darah yang tersisa, mereka dapat menumbuhkan kembali daging mereka tanpa henti. Klan pemangsa kegelapan mampu melahap apapun yang ada, juga yang paling merusak dari keempat klan, musuh semua makhluk hidup. Klan naga iblis memiliki asal-usul yang sama dengan naga sejati dari binatang iblis, tetapi karena anggota klan naga iblis adalah iblis, ada juga perbedaan yang jelas antara mereka, naga iblis, dan naga sejati, jelas Guiki. Semua ini adalah hal baru bagi Xiang Shaoyun, karena ini adalah pertama kalinya dia mendengar tentang klan iblis teratas. Dia ingin tahu lebih banyak tentang iblis, jadi dia mengajukan lebih banyak pertanyaan. Sayangnya, Guiki tidak tahu apapun lagi. Dia hanya akan mampu membangkitkan lebih banyak ingatan setelah meningkatkan garis keturunannya lebih jauh. Xiang Shaoyun tidak keberatan.
Dia menarik kembali domain jiwa neter dan malah mulai merencanakan cara membunuh lebih banyak binatang angin iblis untuk memberi makan rune hantu. Dia ingin membangun pasukan rune hantu yang besar. Ini akan sangat membantunya di masa depan ketika dia mulai mencoba merebut kembali apa yang telah dicuri para pengkhianat darinya. Dia tidak lagi khawatir membongkar rune hantu itu. Lagi pula, di kota Bloodsin, banyak ahli memiliki budak iblis. Dan karena dia telah memasuki alam iblis, bahkan jika orang lain mengetahui bahwa dia memiliki rune hantu yang melayaninya, mereka hanya akan menganggapnya sebagai budak iblisnya. Xiang Shaoyun berbalik arah menyusuri jalan yang sama seperti saat ia datang dan bertemu dengan lebih dari 10 binatang angin iblis. Beberapa adalah raja, beberapa lebih lemah, tetapi semuanya terperangkap oleh domain jiwa neter miliknya. Namun, ia tidak lagi repot-repot menggunakan penjara neter kekaisaran untuk membunuh mereka. Sebaliknya, ia menggunakan rune hantu untuk membunuh mereka. Dahulu, Xiang Shaoyun selalu berpikir bahwa rune hantu hanya bagus untuk serangan jiwa. Namun setelah Guiki menjadi kaisar, dia akhirnya menyadari bahwa serangan sayap rune hantu juga tidak bisa diremehkan. Menghadapi 8.000 rune hantu, binatang angin iblis tidak memiliki peluang. Saat rune hantu melahap binatang angin iblis, garis keturunan mereka mulai tumbuh dengan cepat. Xiang Shaoyun tersenyum puas sambil bergumam, sepertinya aku benar-benar bisa membersihkan tempat ini dengan domain jiwa neterku dan menggunakan binatang angin iblis untuk membantu rune hantu tumbuh. Xiang Shaoyun mulai melakukan perjalanan ke arah yang ia rasakan sebagai pusat badai. Tak satu pun dari binatang angin iblis yang ia temui di sepanjang jalan dapat lolos dari penjara neter kekaisarannya. Mereka semua berubah menjadi makanan rune hantu. Hanya kaisar binatang angin iblis tingkat tinggi yang mampu menerobos penjara neter kekaisaran secara paksa. Adapun kaisar binatang angin iblis biasa, mereka juga akan menjadi santapan rune hantu. Dalam 2 hari, Xiang Shaoyun telah menangkap lebih dari 100 binatang angin iblis, dan jumlah mereka di daerah itu telah menurun tajam. Hari ini, dia tiba jauh di dalam wilayah binatang angin iblis dan samar-samar dapat merasakan pertempuran yang sedang berlangsung di dekatnya. Dia mulai bergerak mengikuti angin, dan dengan gerakan kaki yang anggun, dia melesat maju dengan cepat. Di hadapannya terbentang lembah yang dipenuhi angin kencang. Bahkan, kerikil kecil yang tertiup angin kencang saja sudah cukup untuk melukai seorang kultivator tanpa perisai pertahanan aktif. Jelas sekali bahwa pusat badai berada di dekatnya dan angin iblis Yin kemungkinan besar berada di lembah tersebut. Di pintu masuk lembah, sekelompok orang mengejar satu orang. Orang yang dikejar itu tak lain adalah Shou Xie, kaisar binatang kecil dari Sekte 1000 Binatang. Xiang Shaoyun memiliki kesan yang sangat mendalam terhadap Shou Xie ini. Dia adalah kultivator alam langit tingkat 9 yang masih baru dan dianggap biasa saja di antara para jenius dalam kelompok tersebut, tetapi dia memiliki 4 Raja Iblis tingkat puncak di bawah komandonya. Keempat Raja Iblis inilah yang membuatnya masih sangat dihormati dalam kelompok tersebut meskipun tingkat kultivasinya rendah. Perlu diketahui bahwa semua anggota Sekte 1000 Binatang adalah penjinak binatang. Umumnya, penjinak binatang bukanlah petarung yang kuat. Namun, mereka mampu menjalin hubungan dengan binatang iblis mereka dan berbagi kemampuan mereka. Hal ini memberi mereka keuntungan besar dibandingkan banyak orang. Tak seorang pun ingin dengan mudah memprovokasi seseorang seperti ini. Namun kini, para jenius di kelompok Yuzi sedang mengejar Shou Xie. Adapun 4 hewan peliharaan Raja Iblis yang dimilikinya, hanya tersisa seekor belalang sembah bersayap 4. Keduanya melarikan diri dengan panik, tampak sangat sedih. Ada 4 pengejar, masing-masing menunggangi hewan. Serangan terus-menerus menghujani Shou Xie. Karena tidak lagi mampu menangkis serangan, Shou Xie dan belalang sembah bersayap 4-nya terlempar jauh, dan jatuh tepat di depan Xiang Shaoyun. "Selamatkan aku, dan aku akan berhutang nyawaku padamu," teriak Shou Xie dengan ekspresi memohon di wajahnya. Bab 467. Shou Xie baru saja mencapai usia 30 tahun dan tidak ingin mati di usia muda. Ia memang datang ke alam iblis untuk UKD, tetapi ia juga memiliki tujuan yang lebih penting untuk mengembangkan teknik penjinakan iblis. Jika berhasil, ia akan mampu mengendalikan iblis dan setan secara bersamaan. Pada saat itu, dengan banyaknya iblis dan setan di sekitarnya, dia tidak hanya akan menjadi jauh lebih kuat, tetapi dia juga akan mampu mulai membangun fondasi bagi Sekte 1000 Binatang untuk menjadi organisasi tingkat 7. Inilah ambisi Shou Xie, ambisi yang besar. Bahkan sebelum mencapai mimpinya, dia akan dibunuh oleh orang-orang ini. Dia semakin tertekan saat memikirkannya. Pada puncak kekuatannya, hanya sedikit yang berani memprovokasinya. Tetapi karena beberapa binatang iblisnya telah dibunuh oleh binatang angin iblis, dia hanya memiliki 1 belalang sembah bersayap 4 yang tersisa. Lebih parahnya lagi, saat melarikan diri dari binatang buas angin iblis bersama binatang iblis terakhirnya, kelompok Yuzi menemukannya dan mulai memburunya. Dalam keputusasaannya, ia secara naluriah memohon bantuan saat melihat Xiang Shaoyun. Tentu saja, bahkan jika dia tidak memohon, Xiang Shaoyun tetap akan membantunya.
Lagi pula, Xiang Shaoyun tidak memiliki pendapat yang baik tentang orang-orang di kelompok Yuzi. Baginya, membunuh lebih banyak dari mereka sama dengan mengurangi persaingan Yukaidi. Sebelum dia bisa mengatakan apapun, para pengejar telah mengirimkan bombardir besar-besaran ke arahnya dan Shou Xie. Orang-orang itu sebenarnya mencoba membunuh mereka berdua. Baiklah, ejek Xiang Shaoyun sambil menggunakan teknik gerak kakinya untuk bergeser ke samping bersama Shou Xie. Keahlian gerak kakinya telah meningkat akhir-akhir ini, memberinya kecepatan yang hanya sedikit di alam raja yang mampu menandinginya. Dengan demikian, ia mampu menghindari serangan yang datang dengan bersih dan menyelamatkan Shou Xie. Setelah gagal mengenai serangan putaran pertama, lawan mereka tidak menyerah. Mereka dengan cepat mengubah lintasan serangan mereka dan melancarkan lebih banyak serangan lagi. Xiang Shaoyun terus menghindari serangan, dan baik dia maupun Shou Xie tetap tidak terluka. Raja-raja rune hantu, keluarlah. Xiang Shaoyun tak lagi repot-repot menyembunyikan rune hantu dan langsung memanggil beberapa raja rune hantu keluar. Shou Xie terkejut saat melihat rune hantu itu. Dia tidak tahu dari mana asalnya, dan dalam hati dia berseru, apakah Xiang Shaoyun memiliki alat penyimpanan yang mampu menyimpan kehidupan? Perangkat penyimpanan yang mampu menyimpan kehidupan bukanlah hal yang tidak pernah terdengar, tetapi sangat langka dan kebanyakan orang hanya mendengarnya dalam legenda. Saat raja-raja rune hantu muncul, mereka mulai menyerang dengan serangan jiwa mereka. Ah! Sebelum lawan mereka menyadari apa yang terjadi, mereka merasakan sakit yang hebat dari dalam jiwa mereka, menyebabkan mereka merintih kesakitan. Mati! Xiang Shaoyun melempar Shou Xie ke samping dan melesat maju secepat angin. Dia membentuk energi pedang dengan tangannya dan menebas leher lawan-lawannya. Seketika itu, 3 kepala terlempar. Adapun lawan terakhir, tepat saat serangan Xiang Shaoyun hendak tiba, dia tiba-tiba bereaksi dan mengayunkan senjatanya ke arah Xiang Shaoyun. Untungnya, Xiang Shaoyun berhasil mengaktifkan kitab 6 lempeng emas tepat waktu. 2 lapisan penghalang pertahanan muncul dan memblokir serangan tersebut. Namun, dampak serangan itu tetap membuat Xiang Shaoyun terlempar, memberi lawan kesempatan untuk melarikan diri. Kau pikir kau mau pergi kemana? Xiang Shaoyun mulai mengejar, niat membunuhnya begitu kuat. Dia yakin bahwa orang itu memiliki benda yang mampu melindungi dari luka jiwa. Jika tidak, dia tidak akan bisa pulih secepat itu. Orang itu beruntung karena beberapa binatang angin iblis tiba-tiba datang dan menghalangi jalan Xiang Shaoyun. Dengan gangguan itu, Xiang Shaoyun terpaksa menyaksikan lawannya melarikan diri. Xiang Shaoyun memanggil puluhan raja rune hantu dan melepaskan mereka ke arah binatang angin iblis. Meskipun Raja Rune Hantu sebagian besar menyerang melalui serangan jiwa tak berwujud, jangan pernah lupa bahwa mereka juga mampu melakukan serangan mempesona dengan sayap mereka. Binatang angin iblis itu menjadi kebingungan, memberi Raja Rune Hantu kesempatan untuk menghabisi mereka. Xiang Shaoyun kemudian mengabaikan binatang buas angin iblis itu dan kembali ke sisi Shou Xie. Dia bertanya, apakah kau baik-baik saja? Shou Xie tidak menjawab. Sebaliknya, dia menatap kosong ke arah Raja-Raja Rune Hantu, dengan tatapan tak percaya di matanya. Xiang Shaoyun mengerutkan kening dan meninggikan suaranya, jika kau baik-baik saja, aku akan pergi. Shou Xie meraih tangan Xiang Shaoyun dan bertanya dengan penuh harap, tunggu, saudaraku, tunggu, bagaimana kau menaklukkan rune hantu ini? Apakah kau memiliki teknik penjinakan iblis tingkat tinggi? Xiang Shaoyun menarik tangannya dan berkata, apa hubungannya denganmu? Itu pertanyaan yang sensitif. Lagi pula, setiap orang punya rahasia masing-masing, dan pertanyaan Shou Xie terlalu langsung dan tidak pantas karena keduanya bahkan tidak dekat. Ketika Shou Xie melihat ekspresi tidak senang Xiang Shaoyun, dia menyadari ucapannya yang tidak sengaja. Dia tertawa canggung dan berkata, haha, maafkan saya, Tuan Muda Xiang. Saya terlalu tidak sabar, tapi saya benar-benar tidak bermaksud jahat. Bahkan, saya masih perlu berterima kasih karena Anda telah menyelamatkan hidup saya. Tidak perlu begitu. Pergi saja. Aku akan terus maju, kata Xiang Shaoyun sambil melambaikan tangannya. Sebelumnya, keduanya tidak banyak berbicara satu sama lain. Xiang Shaoyun awalnya mengira Shou Xie adalah orang yang pendiam, tetapi tampaknya anggapan itu salah. Tuan Muda Xiang, izinkan saya menemani Anda, tawar Shou Xie. Apakah kau masih bisa melanjutkan dalam kondisi seperti ini? Tanya Xiang Shaoyun. Jangan khawatir. Hanya luka ringan. Belalangku telah menangkis sebagian besar serangan untukku, kata Shou Xie. Dengan kekuatanmu saat ini, kau tidak akan banyak membantu jika ikut denganku. Lebih baik kau pergi saja, kata Xiang Shaoyun setelah sedikit ragu. Shou Xie juga merupakan seorang jenius di antara generasi muda. Namun, kemampuan bertarungnya cukup kurang, dan itulah alasan Xiang Shaoyun sampai pada kesimpulan bahwa ia harus pergi. Tidak, Tuan Muda Xiang, Anda tidak bisa meninggalkan saya. Saya pasti akan mengikuti Anda. Shou Xie mulai bertingkah seperti penjahat tak tahu malu. Dia harus mencari tahu bagaimana Xiang Shaoyun mampu mengendalikan raja-raja rune hantu itu.
Karena Xiang Shaoyun lebih kuat darinya, dia tidak bisa menggunakan kekerasan, dan dia hanya bisa berharap Xiang Shaoyun akan secara sukarela memberikan informasi tersebut. Dan agar itu terjadi, dia harus mendapatkan kepercayaan Xiang Shaoyun, menjadi temannya atau bahkan saudaranya. Shou Xie adalah seorang penjinak binatang buas yang mampu menjinakkan binatang buas iblis, tetapi dia belum pernah menjinakkan binatang buas iblis sebelumnya. Dia ingin belajar lebih banyak tentang hal itu dari Xiang Shaoyun. Xiang Shaoyun dapat melihat itu, dan hatinya menjadi dingin saat dia berpikir, dia sama seperti Huo Sudong. Lalu dia mengabaikan Shou Xie dan mulai menuju lebih dalam ke wilayah binatang angin iblis bersama Raja-Raja Rune Hantu. Jumlah binatang angin iblis seharusnya bertambah semakin dalam dia masuk, tetapi dia menemukan bahwa jumlah mereka justru berkurang. Selain suara siulan angin, tidak ada hal lain yang dapat ditemukan ketika dia masuk lebih dalam. Apa yang sedang terjadi di sini? Xiang Shaoyun tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Dia sarani meningkatkan kecepatannya dan terus maju. Sementara itu, di kedalaman lembah, Yukaidi dan yang lainnya telah menemukan lokasi angin iblis Yin. Bab 468. Jauh di dalam lembah terdapat siklon kecil yang berputar. Siklon itu berputar dengan cepat, mendorong angin di sekitarnya untuk menciptakan badai besar, yang menimbulkan malapetaka di sekitarnya. Apapun yang terseret ke dalam badai akan segera berubah menjadi bubuk halus. Tidak jauh dari badai, sekitar 1000 binatang angin iblis sedang berjaga. Di antara mereka, lebih dari 10 adalah kaisar binatang angin iblis, dan mereka berdiri paling dekat dengan badai. Tempat ini untuk sementara menjadi zona terlarang bagi binatang angin iblis. Pusat badai di tengah siklon adalah angin iblis Yin. Begitu angin iblis itu bergerak, binatang bermata iblis ini juga akan ikut bergerak. Hanya dengan berkultivasi di dekat badai, binatang angin iblis dapat terus tumbuh lebih kuat. Saat ini, tak satu pun dari para binatang buas itu yang berminat untuk berkultivasi. Sebaliknya, mereka fokus pada manusia yang telah menerobos wilayah mereka. Alasan mengapa Xiang Shaoyun tidak bertemu dengan binatang buas angin iblis saat maju adalah karena mereka semua telah berkumpul di sini. Saat ini, para monster angin iblis telah sepenuhnya mengepung Yukaidi, Yu Ziyi, dan yang lainnya. Kelompok jenius manusia itu menunjukkan kemampuan tempur mereka yang luar biasa saat mereka berbenturan dengan monster-monster tersebut. Sayangnya, jumlah mereka terlalu sedikit. Akan sangat sulit untuk membunuh semua monster angin iblis dan mendapatkan angin iblis Yin. Jadi, pendekatan yang mereka ambil adalah bergegas menuju angin iblis Yin dan merebutnya dengan trik apapun yang bisa mereka pikirkan. Angin iblis Yin telah membentuk badai besar di sekitarnya yang sekuat serangan kaisar tingkat atas. Karena itu, bahkan jika mereka berhasil menembus perimeter pertahanan binatang angin iblis, tetap tidak akan mudah bagi mereka untuk mendapatkan angin iblis Yin. Namun karena mereka sudah berada di sini, kecil kemungkinan mereka akan menyerah. Mereka menggunakan berbagai teknik dan trik saat mencoba menerobos perimeter pertahanan. Menunggangi Phoenix-nya yang bercahaya, Yukaidi memancarkan gelombang api dan membakar setiap binatang angin iblis yang mencoba mendekatinya. Bahkan, angin yang berhembus kencang juga membantu meningkatkan kekuatan apinya, memperluas penyebaran api. Apapun yang disentuh apinya langsung terbakar. Payung Bright Fitter muncul di tangannya. Itu adalah senjata kaisar tingkat atas, dan di bawah kendalinya, payung itu mulai bersinar terang, meledakkan setiap binatang yang disentuh oleh pancaran cahayanya. Sebagai seseorang yang aura naganya telah mencapai 90% kesempurnaan, dia adalah kaisar perang super dengan kemampuan tempur yang tak tertandingi. Sepupunya tidak jauh lebih lemah darinya. Dengan aura naga yang telah mencapai 88% kesempurnaan, Yu Ziyi juga menunjukkan kemampuan bertarung yang gagah berani. Menggunakan dua pedang, dia melancarkan serangan demi serangan, masing-masing dengan kekuatan seorang kaisar perang super. Dia berdiri tanpa alas kaki di atas tunggangan rubah berapi bermata merahnya dan tanpa henti membunuh binatang buas angin iblis. Tunggangannya menyerang bersamanya, melepaskan semburan api binatang buas yang tebal ke segala arah. Zuo Zentian adalah yang terkuat setelah keduanya. Aura naganya telah mencapai 85% kesempurnaan, memberinya kemampuan bertarung yang mengesankan yang semakin diperkuat oleh kekuatan petir bawaannya. Bahkan, dia menunjukkan kekuatan yang sebanding dengan kedua wanita klan Yu. Setiap kali dia mengayunkan tombaknya, banyak kilat menyambar tanah dan menunjukkan kehebatannya yang mendominasi. Orang lain yang juga memiliki aura naga 85% lengkap bukanlah Tang Longfei, melainkan Jian Chen. Penampilannya biasa saja dan jarang tersenyum. Mengenakan pakaian polos dan sederhana, ia memegang pedang yang memancarkan niat membunuh yang tak terbatas. Kemanapun pedangnya mengarah, binatang buas angin iblis berjatuhan. Jika diperhatikan dengan saksama, akan terlihat bahwa serangan pedangnya juga didukung oleh niat pedang. Terlebih lagi, ia hampir menguasai tahap awal penyatuan senjata manusia. Kemungkinan besar ia akan segera mencapai tahap pertengahan. Karena itu, ia juga memiliki kemampuan bertarung yang setara dengan dua kandidat gadis suci dan Zuo Zentian.
Yang terkuat setelah mereka adalah Tang Longfei dengan aura naga yang telah mencapai 80% kesempurnaan. Dia bertarung dengan cara yang mendominasi, menghancurkan sekitarnya dengan teknik tinju naga yang dahsyat. Yang terkuat berikutnya adalah Huang Binsao, Xie Yun, Bai Qi, Di Tong, Long Yunfei, Si Hai, dan beberapa orang lainnya. Masing-masing dari mereka memiliki kemampuan bertarung yang menakutkan, dan bersama-sama, mereka membantai sejumlah besar monster angin iblis. Namun, ini adalah wilayah monster angin iblis. Dikerumuni oleh gelombang monster yang tak berujung, banyak jenius yang akhirnya terluka parah atau bahkan tewas. Patriark binatang angin iblis tiba-tiba menjerit seolah-olah memberikan perintah. Para kaisar binatang angin iblis kemudian mulai bergerak, dan beberapa bergabung di medan perang, bergerak dengan kecepatan luar biasa cepat. Salah satu dari mereka menyerang Yu Kaidi, mencoba menariknya ke dalam mulutnya dengan daya hisap yang kuat. Dengan tatapan tegas di matanya, dia mengacungkan tombaknya, memancarkan cahaya yang menyilaukan. Kupu-kupu yang berkibar, Phoenix yang menari. Seolah-olah seekor kupu-kupu menari dengan anggun dan seekor Phoenix menangis kegirangan. Seekor kupu-kupu dan seekor Phoenix, keduanya berterbangan di sekitar satu sama lain, melepaskan dua serangan yang sama sekali berbeda ke dalam mulut binatang angin iblis. Serangan-serangan itu meledak saat mencapai mulut kaisar binatang angin iblis, dan awan darah bermunculan. Tetapi kaisar binatang angin iblis itu selamat. Sebagai balasannya, ia memutar tubuhnya dan mengirimkan gelombang angin yang berembus ke arah Yu Kaidi. Phoenix, serang dari dua sisi, kata Yu Kaidi sambil melompat dari tunggangannya. Dengan gerakan kaki yang anggun, ia terbang ke kiri binatang angin iblis sementara Phoenix terbang ke kanan binatang angin iblis. Bersama-sama, mereka menyerang dalam harmoni yang sempurna. Gemuruh, gemuruh. Yu Kaidi tidak menahan diri, tidak berani lengah melawan kaisar binatang angin iblis. Lawannya adalah Kaisar Iblis tingkat 3, namun ia tidak mampu mempertahankan keunggulan apapun di hadapan Yu Kaidi dan Phoenix-nya. Tak lama kemudian, ia dipukul mundur. Jika ia tidak melarikan diri cukup cepat, ia akan terbunuh di tempat. Penampilan ini membuktikan bahwa Yu Kaidi layak menjadi gadis suci berikutnya dari klan Yu. Yu Zi juga tampil baik dalam pertarungannya. Dia menghadapi monster angin iblis Kaisar Iblis tingkat 2 dan tampaknya tidak mengalami kesulitan. Tentu saja, dibandingkan dengan Yu Kaidi, dia masih tampak agak kurang. Dan karena dia juga sedikit lebih tua dari Yu Kaidi, ini membuktikan bahwa bakatnya tidak dapat dibandingkan dengan Yu Kaidi. Setelah berurusan dengan Kaisar Binatang Angin Iblis, Yu Kaidi bergegas menuju badai. Binatang Angin Iblis tidak lagi mampu menghentikan langkahnya. Pada saat itulah tatapan Patriark Binatang Angin Iblis tertuju padanya, matanya dipenuhi dengan kekejaman. Sang Patriark adalah Kaisar Iblis tingkat 5. Siapa di sini yang bisa menandingi lawan seperti itu? Bahkan Yu Kaidi pun tidak bisa menandinginya. Satu-satunya yang bisa dia lakukan adalah mencoba menghindari sang patriark saat dia mendekati badai. Tentu saja, sang kepala keluarga tidak akan membiarkannya melakukan apa yang diinginkannya. Seketika itu juga, badai itu tiba di hadapan Yu Kaidi dan mengirimkan hembusan angin ke arahnya. Sebuah badai yang sedikit lebih kecil dari badai yang diciptakan oleh mata badai menerjang ke arah Yu Kaidi. Yu Kaidi sudah siap menghadapi ini. Dia membentangkan payung bulu terangnya dan menyalurkan seluruh kekuatannya ke dalamnya untuk menciptakan banyak pancaran cahaya terang yang menstabilkan pijakannya dan memungkinkannya menerobos badai. Tepat ketika Yu Kaidi hendak mencapai badai, Yu Zi, yang tidak jauh di belakangnya, tiba-tiba melancarkan serangan mendadak. Kaidi, hati-hati di belakangmu, sebuah suara yang berisi kekuatan raungan harimau menusuk udara dan memasuki telinga Yu Kaidi. Bab 469. Peringatan itu datang dari Xiang Shaoyun, yang bergegas dengan kecepatan tinggi. Bahkan sebelum tiba, dia sudah merasakan apa yang terjadi di medan perang. Dan ketika dia melihat Yu Kaidi dalam bahaya, dia segera memberikan peringatannya. Dia khawatir peringatannya datang terlambat, dan dia berpikir dengan cemas, sialan. Kaidi, kau harus memblokirnya. Dalam kegelisahannya, kecepatannya meningkat. Tidak ada yang bisa menghentikan langkahnya. Yu Zi tidak menunjukkan belas kasihan saat menyerang. Dia menyilangkan kedua pedangnya dan mengarahkannya langsung ke leher Yu Kaidi. Tepat ketika kepala Yu Kaidi hampir dipenggal, Yu Kaidi tiba-tiba membungkuk dan nyaris menghindari serangan itu. Dia memanfaatkan kesempatan itu untuk menendang ke belakang, melancarkan serangan balik ke arah Yu Zi. Ketika Yu Zi melihat serangannya meleset, dia segera mundur, tidak berniat terlibat dalam pertempuran dengan sepupunya. Yu Kaidi tidak mengejar, karena pada saat ini, Kaisar Iblis tingkat 5 telah mengepakkan sayapnya untuk mengirimkan dua badai ke arah kedua wanita itu. Keduanya terpaksa menghadapi serangan tersebut, dan keduanya terlempar jauh, menciptakan jarak yang cukup jauh antara mereka dan angin iblis Yin. Sekali lagi, mereka dikerumuni oleh sejumlah besar binatang angin iblis. Angin berhembus kencang di mana-mana, dan sejumlah jenius muda telah gugur. Beberapa dengan cepat mundur dari medan perang,
tidak lagi berani melangkah maju. Lagi pula, para kaisar binatang angin iblis itu terlalu cepat untuk mereka hadapi. Mereka mungkin jenius, tetapi tanpa memasuki alam kaisar, akan sangat sulit bagi mereka untuk menghadapi para kaisar iblis ini. Hehe, kau ingin mendapatkan angin iblis Yin? Itu tidak mungkin. Itu hanya bisa menjadi milikku, gumam Ruo Suifeng. Dia telah bersembunyi diam-diam di samping, dan akhirnya dia akan bergerak. Dia menerobos masuk ke medan perang. Bergerak secepat angin, dia melayang ke kiri dan ke kanan saat mendekati badai dan menghindari semua rintangan. Seperti hantu, dia bergerak dengan kecepatan yang sangat tinggi sehingga bahkan binatang angin iblis pun tidak dapat menangkapnya. Dia mampu dengan mudah menembus perimeter pertahanan, dan tak lama kemudian, dia tiba sebelum badai. Hehe, aku juga menginginkannya, kata si Hai sambil mencibir. Dia berdiri diam di tengah medan perang, tubuhnya berlumuran darah. Tiba-tiba, aura jahat yang pekat menyebar dari tubuhnya, dan sosoknya membesar. Auranya mencapai tingkat yang setara dengan seorang kaisar sungguhan, dan sekarang dia tampak seperti seorang kanibal sungguhan. Kemampuan ini dikenal sebagai transformasi kanibal, dan ini merupakan demonstrasi kekuatan sejati si Hai. Setelah berubah menjadi kanibal, dia menyerbu maju seperti banteng, aura jahat yang dipancarkannya menakut-nakuti binatang angin iblis di sekitarnya. Saksikanlah kaki penghancur langitku. Ken Wunian pun berhenti menahan diri. Sebuah kaki besar tiba-tiba terbentuk di tempat kaki yang hilang, dan dengan satu langkah, dia melompati sejumlah besar binatang buas angin iblis. Adapun Huo Sudong, yang bersembunyi di samping, dia tidak melakukan apapun. Sebaliknya, dia dengan cepat bergegas menghampiri Siang Shaoyun, yang baru saja tiba, dan bertanya, "Saudara Siang, apakah Anda sudah pulih?" Siang Shaoyun hanya meliriknya dengan dingin dan tidak membalas. Sebaliknya, dia langsung menyerbu medan perang. Bukannya menuju ke arah angin iblis Yin, dia menuju ke arah Yukaidi. Di matanya, angin iblis Yin tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Yukaidi. Seperti Ruo Suifeng, Siang Shaoyun bergerak dengan kecepatan luar biasa. Pada saat yang sama, kemampuan instingnya sepenuhnya aktif, memungkinkannya untuk melihat dengan jelas celah-celah binatang angin iblis dan menerobosnya. Tidak satu pun serangan yang mampu mengenainya. Ini adalah kelincahan yang diperoleh tubuhnya melalui banyak penempaan dan pertempuran. Semakin kacau medan perang, semakin cekatan dia terlihat. Huo Sudong benar-benar tercengang. Dia tidak menyangka Siang Shaoyun akan mengabaikannya. Dalam hati, dia berpikir, apakah dia telah menemukan sesuatu. Namun, ketika melihat Siang Shaoyun bergegas menuju Yukaidi, ia sedikit tenang. Ia menyimpulkan bahwa Siang Shaoyun hanya terburu-buru untuk menyelamatkan Yukaidi. Itulah sebabnya ia diabaikan. Meskipun demikian, sedikit rasa tidak nyaman masih tetap ada di hatinya. Melayang di tengah-tengah berbagai serangan yang dilancarkan oleh binatang angin iblis, kecepatan Siang Shaoyun meningkat. Saat dia menggunakan 9 langkah neter milik Overlord, setiap langkahnya memancarkan arus listrik ungu, menghadirkan pemandangan yang menakjubkan. Hal ini hanya akan terjadi setelah mencapai tingkat penguasaan dasar tertentu atas teknik ini, membuktikan bahwa Siang Shaoyun akhirnya mulai memahami esensi teknik tersebut. Mencapai tingkat pemahaman ini telah meningkatkan kecepatannya ke tingkat yang tak terbayangkan. Sementara itu, Yukaidi dengan gigih bertarung melawan Kaisar Iblis tingkat 5 menggunakan payung bulu terangnya. Kerudungnya telah hancur, dan darah menetes dari sudut bibirnya. Ia tampak dalam kondisi yang cukup buruk. Semua orang terlalu sibuk untuk memperhatikan wajah Yukaidi. Jika tidak, pemandangan wajahnya pasti akan membuat mereka semua terkejut. Wajahnya begitu cantik hingga bisa membuat siapapun sesak napas. Kulit wajahnya sehalus batu giok, dan tampak begitu lembut sehingga hampir terlihat akan berdarah hanya dengan sedikit cubitan. Matanya bagaikan sepasang bulan yang bercahaya, memancarkan kecemerlangan yang mampu mempesona siapapun. Hidung dan bibirnya proporsional sempurna dengan wajahnya, dengan bibirnya memancarkan daya tarik yang tak berujung. Lehernya yang putih mulus anggun leher angsa, dan dia tampak sangat cantik dari sudut manapun orang memandangnya. Sekali melihat wajah ini, kota-kota akan runtuh. 2 kali melihat wajah ini, kerajaan-kerajaan akan runtuh. Dia benar-benar layak disebut sebagai wanita tercantik nomor 1 di Provinsi Yu. Bahkan, dia bisa disebut sebagai wanita tercantik nomor 1 di wilayah kekuasaannya dan tidak akan ada yang keberatan. Dari semua wanita yang pernah dilihat Siang Shaoyun, Ye Chaomu adalah satu-satunya yang sebanding dengannya dalam hal kecantikan. Namun tentu saja, sekarang bukanlah waktu yang tepat bagi Siang Shaoyun untuk fokus pada kecantikannya. Kaisar Iblis tingkat 5 baru saja menggunakan kemampuan penghisapan pemakan surga. Sebuah kekuatan hisap yang mengerikan menarik Yukaidi dan Yu Zi ke arah mulutnya. Saat mereka masuk, kematian akan menjadi satu-satunya takdir mereka. Tetapi tidak peduli seberapa keras mereka berjuang, mereka tidak bisa membebaskan diri. Di saat krisis, Yukaidi tak lagi menahan diri. Dia menyalurkan seluruh kekuatannya ke payung bulu terang, dan cahaya menyilaukan pun muncul.
Yu Zi juga menggunakan kartu andalannya. Dengan menggabungkan kedua pedangnya, dia melepaskan serangan yang mengerikan. Payung berbulu menutupi langit. Hubungan antara ibu dan anak. Dua kartu truf pamungkas diluncurkan ke arah Kaisar Binatang Angin Iblis. Serangan-serangan ini cukup untuk dengan mudah membunuh Kaisar Iblis tingkat 3 atau bahkan beberapa Kaisar Iblis tingkat 4 biasa. Sayangnya, mereka menghadapi Kaisar Iblis tingkat 5, Patriark dari Binatang Angin Iblis. Kekuatannya sangat dahsyat, dan bahkan kartu truf mereka pun tidak bisa berbuat apa-apa terhadapnya. Hembusan angin yang dahsyat seketika memisahkan kedua serangan itu, dan raut putus asa terlihat di wajah kedua wanita tersebut. Perbedaan kekuatan terlalu besar. Tidak ada yang bisa mereka lakukan untuk membalikkan situasi ini. Tepat pada saat itu, Xiang Shaoyun akhirnya tiba di dekat mereka. Dia berteriak, penjara neter kekaisaran. Seketika itu juga, sebuah ruang fisik muncul dan menyelimuti kedua wanita itu dan Patriark Binatang Angin Iblis tersebut. Bab 470. Setelah Xiang Shaoyun mulai menyerap energi iblis, seluruh tubuhnya mengalami pembersihan. Dagingnya menjadi jauh lebih keras, dan kebangkitan garis keturunannya juga meningkatkan domain jiwa neternya, mengubahnya dari sesuatu yang tak berwujud menjadi sesuatu yang nyata. Jiwanya juga menjadi sangat padat, memberinya kekuatan jiwa yang setara dengan Kaisar tingkat 6. Ketika dia melepaskan domain jiwa neter dari tubuhnya, bahkan Kaisar Iblis tingkat 5 pun tidak dapat bereaksi sebelum terperangkap di dalamnya. Domain jiwa neter adalah ruang independen di mana Xiang Shaoyun adalah penguasa tertinggi. Di sini, dia dapat menekan semua lawan. Binatang Angin Iblis Kaisar Iblis tingkat 5 dapat merasakan garis keturunannya ditekan. Seperti seorang petani yang bertemu rajanya, rasa takut dan keinginan untuk tunduk memenuhi hatinya. Yu Kaidi dan Yu Zi memanfaatkan kesempatan itu untuk segera menjauhkan diri dari Kaisar Iblis. Penjara neter kekaisaran. Suara Xiang Shaoyun menggema di angkasa. Sebanyak 36 rantai melesat dari berbagai arah dan melilit Kaisar Iblis. Kaisar Iblis itu cepat, tetapi ia tidak tahu apa tempat ini. Ia mencoba pergi, tetapi menabrak semacam penghalang yang mencegahnya melarikan diri. Tak lama kemudian, 36 rantai itu sepenuhnya mengikatnya. Baik Yu Kaidi maupun Yu Zi berteriak kaget, alam jiwa bawah. Mereka berdua adalah jenius dari klan kuno. Orang-orang seperti mereka umumnya berpengetahuan luas dan mampu mengenali ruang ini dengan segera. Setelah mengikat Kaisar Iblis dengan rantai, Xiang Shaoyun mendengar teriakan mereka. Sebagai tanggapan, dia mengusir keduanya dari ruang itu tanpa ragu-ragu. Ini adalah rahasianya, dan dia tidak berniat mengungkapkan semuanya kepada mereka. Dan karena dia adalah penguasa ruang itu, keduanya tidak dapat berbuat apapun ketika mereka diusir. Anak itu adalah anggota klan neter kekaisaran. Bagaimana mungkin, seru Yu Zi dengan cemas setelah meninggalkan wilayah tersebut. Yu Kaidi mengerutkan kening. Klan neter kekaisaran. Kukira mereka tinggal di zona yang sangat berbahaya di Laut Ilusi Utara. Mungkin. Yu Kaidi bahkan belum sempat menyelesaikan pikirannya ketika melihat Yu Zi menyerbu ke arah badai. Ia pun terpaksa berhenti berpikir dan ikut bergegas menuju badai. Selain mereka berdua, beberapa jenius lainnya juga mulai mendekati badai tersebut. Mereka terdiri dari Ruo Suifeng, Tang Longfei, Jian Chen, Si Hai, Zuo Zentian, Shen Binsao, dan Bai Qi. Long Yunfei, Ditong, Ken Wunian, dan para jenius lainnya berada sedikit lebih jauh di belakang mereka. Haha, angin iblis Yin akan menjadi milikku. Ruo Suifeng adalah orang pertama yang tiba. Sambil tertawa terbahak-bahak, dia melangkah ke dalam badai. Kekuatannya sebanding dengan serangan kaisar tingkat atas. Bahkan seorang kaisar pun akan langsung tercabik-cabik begitu melangkah masuk seperti itu. Tapi Ruo Suifeng tidak menunjukkan rasa takut. Ketakutannya bukan tanpa alasan, karena sebuah armor angin abu muncul di sekeliling tubuhnya saat ia melangkah ke dalam badai. Armor itu terus-menerus memancarkan kekuatan angin, membentuk perisai angin di sekelilingnya. Patut dicatat bahwa tingkatan armor ini melampaui tingkatan kaisar. Itulah sumber kepercayaan dirinya untuk langsung melangkah ke dalam badai. Meskipun demikian, saat ia mengambil langkah pertamanya, ia terlempar jauh. Speed. Bahkan dengan baju zirah penguasa, Ruo Suifeng masih gagal menahan kekuatan badai. Seluruh tubuhnya berlumuran darah, dan jika bukan karena baju zirah penguasanya, dia pasti sudah hancur berkeping-keping. Kau terlalu percaya diri. Kau pikir hanya karena kau mengolah kekuatan angin, kau bisa dengan mudah menembus badai dan mendapatkan angin iblis Yin. Zuo Zentian mencibir. Sebuah batu petir berwarna ungu muncul di tangannya. Kemudian dia memanggil puluhan sambaran petir dari langit dan mengirimkannya menghantam badai. Sambaran petir yang mengerikan itu membombardir badai, sedikit mengurangi kekuatannya. Ketika Tang Longfei melihat batu ungu yang dipegang Zuo Zentian, dia berseru, batu pemanggil petir. Pantas saja dia begitu percaya diri. Batu pemanggil petir adalah material unik yang mampu meningkatkan kemampuan seseorang untuk memanggil petir.
Zhuo Zentian adalah seorang kultivator petir. Dengan batu pemanggil petir di tangan, dia bisa memanggil petir jauh lebih banyak daripada biasanya. Itulah sumber kepercayaan dirinya. Hujan petir itu cukup kuat untuk melukai bahkan kaisar tingkat 4, tetapi tetap gagal menghancurkan badai sepenuhnya. Usahanya telah gagal. Zhuo Zentian akhirnya berhenti dan menatap Yu Ziyi dengan ekspresi sedih. Saudari Ziyi, aku sudah berusaha sekuat tenaga. Aku tidak bisa berbuat apa-apa melawan badai ini. Kegagalan mereka dapat dimengerti. Badai itu memiliki kekuatan seorang kaisar tertinggi. Tampaknya tidak mungkin beberapa raja dapat dengan mudah mengalahkannya. Tang Longfei, Huang Binsao, Jian Chen, dan yang lainnya juga mencoba menghancurkan badai itu, tetapi tidak ada yang berhasil. Para binatang angin iblis itu tidak lagi menyerbu manusia. Mereka semua telah menguasai kekuatan angin dan tahu betul betapa dahsyatnya badai ini. Bahkan mereka pun akan tercabik-cabik jika terjebak di dalamnya. Mereka berdiri agak jauh dan menyaksikan manusia mencoba merusak badai itu, mata mereka dingin dan acuh tak acuh. Mereka sangat yakin bahwa segala sesuatunya tidak akan berakhir baik bagi manusia-manusia ini. Saudari Dai, karena tak seorang pun dari kita dapat meredam badai, haruskah kita bekerja sama? Asalkan kita bisa mengatasinya, angin iblis yin akan muncul. Kemudian kita bisa memperebutkannya, saran Yu Ziyi. Ia bertingkah seolah-olah tidak pernah melakukan serangan diam-diam terhadap Yu Kaidi sebelumnya. Yu Kaidi tampak tidak terkejut, seolah-olah dia sudah terbiasa dengan hal ini. Setelah sedikit ragu, dia setuju. Baiklah, mari kita bekerja sama. Yang lain tidak keberatan. Yu Kaidi didampingi Jian Chen, Tang Longfei, Si Hai, Long Yunfei, Di Tong, dan Ken Wunian. Karena luka-lukanya, Ruo Suifeng tidak diikut-sertakan. Huo Sudong tidak ikut serta, sementara Xiang Shaoyun masih berada di alam jiwa bawahnya. Yu Ziyi memiliki lebih banyak orang di pihaknya. Ia memiliki Zhuo Zentian, Huang Binsao, Bai Qi, dan beberapa orang lainnya, total 11 orang termasuk dirinya sendiri dalam kelompoknya. Ke-18 orang itu menyerang bersama-sama, melancarkan serangan bertubi-tubi ke arah badai, berusaha untuk menghancurkannya. Gemuruh. Gemuruh. Banyak ledakan dengan warna berbeda meletus, menghadirkan pemandangan yang mengerikan. Setiap serangan ini cukup kuat untuk melukai bahkan seorang kaisar. Dengan semuanya bekerja bersama, mereka cukup kuat untuk benar-benar melawan badai. Sayangnya, perlawanan hanya sampai di situ saja. Setelah serangan berulang-ulang mereka, badai itu tidak bubar seperti yang mereka harapkan. Sebaliknya, badai itu mulai bergerak. Swoosh, swoosh. Seolah marah, badai itu mulai bergerak maju ke arah para jenius, sangat menakutkan mereka. Tanpa ragu-ragu, mereka mulai melarikan diri dengan sekuat tenaga. Pada saat itulah Xiang Shaoyun akhirnya keluar dari alam jiwa neternya, muncul tepat di jalur badai yang sedang bergerak maju. Sebelum dia sempat bereaksi, badai itu menelannya. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.